شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba, untuk duduk bersimpuh merendahkan diri di hadapan kebesarannya, di hadapan kemahakuasaannya, untuk sujud menyadari bahwa diri kita ini penuh dengan kelemahan, mengakui setiap kelemahan, setiap perbuatan dosa yang kita lakukan, bahwa tidak ada yang kita harapkan pada saat ini melainkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu luasnya ampunan, begitu luasnya rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka selagi kita diberikan kesempatan, diberikan jatah hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan inilah yang harus kita gunakan untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memohon ampun, bertobat dari setiap dosa yang kita lakukan. Karena kalau sudah habis batas usia kita, sudah habis masa hidup kita di dunia ini, maka sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita semua untuk memperbaiki diri kita. Sudah tidak bisa lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan yang mesti kita ikuti, yang teladannya tidak pernah habis-habis sepanjang zaman, yang telah menggariskan jalan yang begitu terang benderang untuk kita ikuti, agar kita bisa melepas kerinduan kita untuk bisa bertemu dengan beliau di akhirat nanti, pada saat beliau menanti-nanti kita sebagai umatnya, pada saat hari tidak ada lagi naungan selain daripada naungan dari Allah Subhanahu wa taala, pada saat dahaga yang begitu hebat, panas yang begitu hebat, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan secara khusus telaga Al-Kautsar kepada Rasulullah SAW. Dan di sanalah Rasulullah SAW menantikan umatnya, menantikan kita semua. Maka alangkah sangat menyesal, alangkah sangat ruginya apabila kemudian kita datang berombong-rombongan dengan kelompok orang-orang yang mengaku sebagai muslim, orang yang mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika telah dekat dengan Rasulullah SAW, lalu kemudian malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah, ketika Rasulullah memanggil ummati, ummati, umatku, umatku, tetapi kata malaikat Jibril memberitahukan bahwa engkau tidak tahu apa yang sudah diperbuat oleh mereka, apa yang telah mereka rubah-rubah dari ajaran Islam, dari sunnah. Mereka telah merubah-rubah. Itu bukan umatmu, umat yang tidak diakui oleh Rasulullah SAW. Sehingga kemudian Rasulullah SAW mengatakan, suhkon, suhkon liman ghayyara, menjauhlah, menjauhlah bagi orang yang merubah-rubah ajaran yang telah ditinggalkan, yang telah sempurna
ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada jalan yang lain bagi kita semua agar kita bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW, diaku sebagai umatnya. Bahkan terlebih kita bisa berdampingan bersama-sama dengan beliau di surga Al-Firdaus nanti. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita mengikuti sunnah beliau, kecuali kita mengikuti ajaran Islam yang telah sempurna. Hadirin jemaah Jumat sekalian, menjadi seorang muslim berarti adalah menjadi seorang manusia yang merdeka, yang tidak terbelenggu sedikit pun oleh apapun yang tidak layak membelenggu kita, kecuali hanya satu, diikat dengan satu kekuatan yang maha hebat, oleh satu kekuasaan yang maha kuasa, yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berhak untuk membelenggu diri kita, baik itu manusia sesama kita, baik itu harta yang cenderung manusia banyak begitu diperbudak oleh hartanya, ataupun hal-hal yang lain. Maka menjadi seorang muslim membebaskan dari diri kita semua dari belenggu-belenggu itu, ya, dan diri kita hanya diikat, ya, oleh satu kekuatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang kita sembah, tidak ada yang kita agungkan melainkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang menjadi sifat seorang muslim, sehingga di dalam kehidupan dunia ini dia hanya mengharapkan satu harapan, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada harapan lain, karena berharap kepada sesama makhluk hanya akan memberikan kekecewaan. Berapa banyak kita berharap kepada manusia yang ujung-ujungnya, ya, harapan-harapan itu selalu mengecewakan. Tapi kalau kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak akan pernah mengecewakan, ya, harapan-harapan kita. Dimanapun kita berada, apapun pekerjaan yang kita lakukan, janganlah kemudian kita mengikatkan diri kita dengan pekerjaan kita, dengan harta kita. Ya, seakan-akan kita menganggap bahwa harta yang kita dapatkan itu dari bos kita yang memberinya, dari manusia yang memberikan gaji kepada kita. Kita mesti meyakini sebagai seorang muslim yang harus terbebas daripada itu semua, bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah kita berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berharap kepada manusia hanya akan memberikan kecewaan. Sedangkan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah Allah mengecewakan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan-balasan yang lebih daripada yang kita lakukan. Nah, itulah yang kemudian menjadi modal yang kuat bagi kehidupan orang-orang beriman di dalam menjalani kehidupan dunia ini yang penuh dengan ujian, sehingga mereka tidak terkalahkan oleh ujian yang ada. Kita lihat misalnya Rasulullah SAW dan para sahabat ketika dihadapkan dengan ujian yang begitu berat, ya, di dalam diri mereka ada harapan yang besar, ya, yakin, begitu yakin, iman mereka begitu kuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu masa ketika perjuangan begitu berat dirasakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Orang-orang kafir bahu-membahu untuk memerangi dan menghabisi orang-orang muslim pada saat itu, dikepung dari berbagai arah. Pada saat itu orang-orang musyrik
musyrikin Quraisy. Begitu juga ditambah dengan musyrikin orang-orang Arab Badu yang ada di sekitarnya. Ditambah dengan provokasi orang-orang Yahudi, mengepung kaum muslimin Rasulullah SAW yang jumlahnya 10.000 orang. Sedangkan kaum muslimin pada saat itu tidak lebih dari 3.000 orang. Maka terjadilah sebuah perang yang disebut dengan perang Ahzab. Maka Rasulullah SAW atas usulan dari seorang sahabat, Salman Al-Farisi dari Persia, membuat strategi untuk membuat parit agar tidak leluasa musuh itu untuk menghabisi kaum muslimin di saat yang begitu sulit. Tapi kita ingin belajar kepada orang-orang jiwa-jiwa beriman itu bagaimana sikap mereka menghadapi ujian yang begitu berat yang dihadapi oleh kaum muslimin, dan ini menjadi pelajaran yang abadi bagi kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Dan ketika orang-orang beriman itu melihat Ahzab, melihat pasukan-pasukan yang bahu-membahu, yang bersatu padu, berkoalisi untuk menyerang orang-orang muslim, qalu, mereka berkata, ini yang menjadi sikap kita sebagai orang-orang beriman, mereka mengatakan, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan benarna Allah dan Rasulnya. Mereka langsung membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka langsung berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di balik kesulitan yang begitu besar ini ada kemenangan yang sedang menanti. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidak menambah ke dalam diri mereka kecuali keimanan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan orang-orang munafik. Ketika mereka melihat ujian begitu berat, musuh begitu banyak yang siap untuk menerkam mereka, bahkan ditambah dengan pengkhianatan Yahudi Bani Quraisyah yang pada saat itu masih ada perjanjian dengan orang-orang muslim di Madinah, tetapi kemudian berkhianat dan siap juga untuk menyerang dari bawah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, idz ja'akum min fawqikum wa min asfala minkum. Ketika datang kepada kalian musuh dari atas dan juga dari bawah, dikepung dari dua arah, wa idzaghatil absar, ketika pandangan itu menjadi lemah, menjadi kabur, tidak lagi jelas memandang karena begitu besarnya ujian yang dihadapi, wa balaghatil qulubul hanajir. Bahkan jantung itu naik sampai ke tenggorokan. Saking beratnya ujian yang dirasakan, wa tadunnuna billahi dununa, dan kalian mulai berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunalika tuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadidan. Dan ketika itulah orang-orang mukmin diuji dan diguncangkan dengan zilzalan syadidan, dengan guncangan yang besar. Yang mengatakan guncangan yang besar itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Menunjukkan bahwa guncangan itu begitu besar yang mungkin kita belum pernah merasakan guncangan yang sebesar itu. Tetapi jiwa orang-orang beriman itu begitu kuat, tidak pernah goyah, tidak melarikan diri, bahkan siap untuk menghadapinya. Tetapi orang-orang munafik mengatakan, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad. Dan ketika orang-orang munafik dan juga orang-orang yang ada penyakit di dalam hati mereka, ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Tidak ada yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kecuali tipuan belaka. Mereka langsung menganggap bahwa Allah dan Rasulnya berdusta ketika mereka melihat kenyataan yang ada. Mereka tidak percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sikap yang membedakan antara orang-orang beriman dan orang-orang munafik
dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hati mereka, ketika mereka dihadapkan dengan masalah yang besar, mereka langsung pesimis. Mereka langsung menyalahkan Allah, mereka langsung menyalahkan takdir. Sedangkan orang-orang beriman, mereka begitu yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita juga bisa melihat Rasulullah SAW ketika di sela-sela sedang menggali parit. Ya, ketika itu para sahabat mengadukan ada satu batu yang tidak bisa dipecahkan saking kerasnya. Lalu dilaporkan kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW yang langsung ya dengan diri beliau untuk memecahkan batu tersebut. Ya, di saat kondisi yang sulit seperti itu, ya, Rasulullah SAW memukul batu yang keras itu dengan satu pukulan, ya, sehingga keluarlah percikan api yang sangat terang. Lalu Rasul mengucapkan takbir dan beliau mengatakan, demi Allah, ya, aku telah diberi kunci-kunci Syam. Ya, Syam itu adalah pada saat itu dikuasai oleh Romawi, dikuasai oleh kerajaan Romawi. Di pukulan yang kedua, ya, memecahkan batu tersebut yang keras itu terbelah juga. Lalu Rasul mengatakan, aku telah diberi kunci-kunci Persia, dan aku bisa melihat istana-istana Madain yang putih tempat ini. Dan pukulan yang ketiga, hancurlah batu itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, aku telah diberi kunci-kunci Yaman. Ini adalah suatu harapan. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa orang beriman ketika berada di dalam satu kesulitan, dia justru harus berharap melebihi ujian yang sedang dia hadapi. Orang-orang munafik akan mengatakan, ya, apa yang dikatakan oleh Muhammad itu adalah suatu penipuan. Ya, mereka mengatakan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Quraisy dan juga orang-orang Arab Badui, termasuk orang-orang Yahudi, belum bisa dikalahkan. Mereka siap untuk mengepung kita. Ya, ini sudah bicara, ya, sudah mau menaklukkan Syam, sudah mau menaklukkan Persia, ya, yang merupakan kerajaan yang paling besar pada zaman itu. Dianggap sebagai sebuah hayalan oleh orang-orang munafik, termasuk juga Yaman. Ya, tetapi itulah sikap optimis yang dimiliki oleh orang-orang beriman. Ya, bahkan ketika ujian-ujian yang sedang dihadapi itu belum bisa diselesaikan, mereka sudah memiliki harapan melampaui apa yang ada di hadapan mereka. Jangankan orang-orang kafir yang sebanyak ini, ya, Persia dan Romawi yang merupakan kerajaan digdaya pada saat itu bisa ditaklukkan oleh Islam. Memberikan satu keyakinan yang sangat kuat kepada para sahabat, sehingga semangat mereka begitu kuat walaupun dalam keadaan lapar yang sangat luar biasa. Ya, 10 orang harus menggali, ya, sebanyak 40 hasta. Ya, dan yang mereka gali itu bukan tanah-tanah seperti di kita. Yang mereka gali adalah tanah padang pasir. Ya, pasir dan bebatuan yang begitu keras. Sedangkan mereka tidak memiliki pasokan makanan yang cukup. Dalam satu hari setiap orang hanya dibekali dengan satu genggam gandum yang diolesi dengan minyak. Mereka begitu semangat sampai bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Dan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, yang menjadi harapan orang-orang beriman, kalau itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan tersebut, memberikan kesuksesan, keberhasilan tersebut. Karena keberhasilan dan kesuksesan itu selalu bisa didapatkan, ya, oleh orang-orang yang sungguh-sungguh, oleh orang-orang yang tekun, oleh orang-orang yang memiliki semangat baja, ya, menghadapi kesulitan apapun yang dihadapi.
Ini menunjukkan bahwa orang-orang beriman memiliki sifat optimis. Ya, ketika menghadapi sebuah masalah, ya, mereka tidak memikirkan masalah itu, tetapi mereka lebih mencari solusinya. Bagaikan orang yang memukul batu, ya, dengan palu. Orang pesimis akan mengatakan ini terlalu keras batunya, ya, sedangkan palunya itu terlalu kecil. Sedangkan orang-orang optimis akan memikirkan solusi. Dia akan mengatakan ada nggak palu yang lebih besar daripada ini. Nah, itulah sifat yang dimiliki oleh orang-orang beriman. Sehingga sepeninggal Rasulullah SAW, para sahabat itu meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Sehingga apa yang pernah diberitahukan oleh Rasulullah bisa dibuktikan oleh para sahabat zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kekuasaan Romawi di Syam sudah tunduk di bawah kekuasaan Islam. Begitu juga kekuasaan Persia yang tadinya, ya, sangat kuat, memiliki tentara yang jauh lebih banyak, tetapi bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin walaupun jumlahnya bisa sedikit dari mereka semua. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kekuatan keyakinan dan optimis itu yang dimiliki oleh orang-orang beriman karena mereka menggantungkan diri hanya kepada Allah. Lihatlah ketika para sahabat begitu semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia, karena risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin, untuk menebarkan rahmat ke seluruh alam ini, ya, maka mereka terus berdakwah, di mana dakwah itu ditopang dengan kesiapan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang-orang Romawi, orang-orang Persia pada saat itu kaget, tiba-tiba muncul kekuatan yang sebelumnya sama sekali tidak diperhitungkan. Jazirah Arab itu tidak diperhitungkan pada saat itu. Orang tidak menyangka akan muncul panglima-panglima hebat seperti Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Musanna bin Al-Harithah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di padang pasir. Mereka sama sekali tidak memperkirakan itu semua. Tetapi hasil dari pendidikan Rasulullah SAW, hasil dari didikan wahyu yang Allah turunkan, Al-Quran, dan juga bimbingan langsung Rasulullah SAW, mampu mengagetkan dunia pada saat itu. Sehingga orang-orang Romawi pada saat itu menyangka ini kayaknya orang-orang lapar, sehingga harus diberi uang, harus diberikan kekayaan. Maka memanggillah komandannya, ya, mungkin mereka menginginkan harta, maka diberikanlah harta, disampaikan. Tapi itu bukan yang diinginkan oleh kaum muslimin. Ya, sampai mereka memanggil beberapa kali. Ya, dimulai dari komandan tertingginya, ya, kemudian bawahannya, ya, sersannya, ya, sampai kepada prajuritnya langsung. Ya, mereka tanya, tujuan mereka ini apa untuk berhadapan dengan Persia. Ya, ternyata dari mulai komandan tertinggi sampai prajurit yang paling bawah, jawaban mereka sama. Ya, kesatuan visi mereka, kesatuan rencana-rencana mereka. Ya, mereka mengatakan ibta'atsanallahu, ya, linukhrijul nasa min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Mereka mengatakan Allah mengirim kita, Allah mengutus kita untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna kemerdekaan yang selalu dibawa oleh kaum muslim. Tidak terbelenggu kepada makhluk, tidak terbelenggu kepada harta.
Sehingga kalau orang-orang muslim, orang-orang beriman itu masuk ke suatu negeri, mereka bukan untuk meraup harta kekayaan hasil alamnya, tetapi untuk menegakkan hukum Allah yang adil, memberikan keadilan kepada masyarakat yang ada di situ. Ya, jadi ada 3 misi yang dilakukan oleh umat Islam. Yang pertama adalah mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk kepada penghambaan kepada Allah. Kemudian yang kedua, ya, min daiqid dunya ila sa'ati dunya wal akhirah. Dari sempitnya dunia kepada luasnya dunia dan akhirat. Orang-orang begitu sempit karena mereka memperebutkan kekayaan dunia, harta dunia yang sedikit ini, sehingga banyak perkelahian, banyak peperangan. Makanya Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti ya kepada para sahabat, laisal faqru akhsha alaikum, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian, tetapi justru yang aku khawatirkan adalah ketika dibentangkannya kekayaan kepada kalian, fatanafasuha kama tanafasal ladzina min qablikum, maka kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan harta itu seperti orang-orang terdahulu berlomba-lomba untuk mendapatkan harta. Kalau orang berebut dunia, pasti akan terjadi peperangan, pasti akan terjadi permusuhan. Tetapi kalau orang itu mengejar kehidupan akhirat, tidak akan terjadi perselisihan. Maka Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mengejar akhirat. Orang tidak akan kebagian di akhirat karena akhirat itu begitu luas. Ya, karena akhirat itu luas, orang berebut akhirat, semuanya bakal kebagian, semuanya bakal cukup sehingga tidak terjadi perselisihan. Sedangkan kalau orang memperebutkan dunia, dunia ini sempit, sehingga akan terjadi perkelahian, peperangan. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ibn Zawzi, perbedaan antara ulama yang benar dengan ulama yang ulama yang jelek. Ya, ulama yang benar itu adalah ulama akhirat, sedangkan ulama yang adalah ulama dunia. Apa perbedaan? Perbedaannya kalau ulama akhirat itu tidak pernah berkelahi samanya, tidak pernah bermusuhan. Kenapa? Karena yang mereka kejar akhirat luas. Sedangkan ulama dunia, mereka terus berkelahi, mereka terus bermusuhan karena yang mereka kejar itu adalah dunia. Karena dunia ini sempit, maka misi yang kedua Islam itu adalah untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia kepada luasnya akhirat. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang menjadi misi kaum muslimin menyebarkan Islam ke seluruh dunia ini adalah linukhrijan nas min jawril adyan ila adlil Islam, untuk mengeluarkan manusia dari kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Karena hukum yang adil, sistem yang adil itu hanya ada pada hukum Islam, tidak ada pada hukum yang lain. Karena hukum Islam itu langsung turun dari Allah, sedangkan hukum yang lain, sistem yang lain adalah buatan manusia. Sekalipun itu dulunya adalah agama yang diturunkan oleh Allah, misalnya orang-orang Yahudi yang pernah diturunkan kitab Taurat kepada mereka, tetapi itu kan sudah dirubah oleh mereka sesuai dengan hawa nafsu mereka. Begitu juga orang-orang Kristen yang diturunkan kitab Injil yang asalnya dari Allah, tetapi kemudian sudah dirubah, disesuaikan dengan hawa nafsu mereka, sehingga tidak bisa adil. Makanya salah kalau orang berpemahaman bahwa nggak apa-apa pemimpin non muslim kafir asalkan adil. Itu adalah pemahaman yang salah. Kita sebagai orang muslim meyakini tidak mungkin orang non muslim itu bersikap adil. Ya, karena mereka tidak memiliki petunjuk yang adil. Jadi itulah misi yang dimiliki oleh orang-orang Islam, yang mudah-mudahan kita semua bisa mengemban, memiliki semangat yang sama dengan semangat para sahabat, ya, agar satu-satunya harapan yang kita miliki adalah harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.